Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahmadini Kamila dengan NIM 64241387, kelas 643B25, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan forecasting penjualan, di mana saya akan menjelaskan 4 metode, yaitu metode yang pertama time series movement, yang kedua time least square, yang ketiga semi average, yang keempat analisis regresi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PBL mata kuliah penganggaran perusahaan. Metode pertama adalah time series movement, di mana metode ini menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai A dan B-nya, kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan pertama, sigma Y sama dengan A dikali N plus B sigma X. Persamaan kedua, sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X pangkat 2. Untuk menentukan skor X pada persamaan ini, pada awal data menggunakan skor 0. Lalu pada tahun berikutnya menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari nilai XY. Itu X dikali Y dengan 0. Lalu kita keluarin lagi untuk mempercepat. Kita mencari nilai X pangkat 2-nya. Kita X pangkat 2. Karena yang diminta pada persamaan adalah sigma, yang dimana sigma adalah jumlah, maka kita akan menjumlahkan setiap variabelnya, yaitu yang pertama adalah di hasil penjualan. Lalu lanjut lagi ke tahun, XY, dan X pangkat 2. Baik. Setelah mendapatkan data-datanya, kita akan langsung masuk ke persamaannya. Untuk mencari nilai B, kita masuk ke persamaan pertama, yaitu sigma Y. Lalu A dikali N. N ini adalah jumlah tahun yang akan kita hitung atau jumlah data, yaitu adalah 10. Plus B sigma X. Sigma X-nya itu adalah 45. Lalu persamaan kedua adalah sigma XY. A-nya yaitu sigma X. Untuk B-nya sigma X pangkat 2. Lalu karena di sini kita ingin mencari nilai B, kita akan menghilangkan nilai A. Untuk menghilangkan nilai A, pada persamaan 1 kita kali dengan 9, dan persamaan 2 kita kali dengan 2.
Lalu yang bawahnya persamaan keduanya kita kalikan dengan 2. Lalu setelah itu kita kurangi kita dapat 185.782 sama dengan minus 165B. Lalu dapat kita temukan nilai B sama dengan 185.782 dibagi dengan min 165. Maka B sama dengan minus 1125.952. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita akan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 1.726.726 10 Oke, lalu kita turunin lagi. Karena tadi nilai B-nya sudah ketemu, kita akan langsung kalikan dengan 45. Maka nilai A sama dengan 1.726 ditambah 50.668 dibagi 10. Maka nilai A sama dengan 177.669. Yang terakhir, untuk mencari nilai Y, kita masukkan persamaan ini, yaitu A plus BX.
Tadi nilai A-nya sudah ketemu, kita masukkan. Lalu nilai B-nya dikali X. X-nya adalah 10. Maka nilai Y sama dengan 166.410. Maka dapat dilihat forecasting penjualan 2025 yaitu adalah 166.410. Oke, lalu kita akan membuat grafiknya. Sudah selesai. Baik, metode selanjutnya adalah time least square, di mana untuk menentukan waktunya ini kita harus berasal dari nilai tengah. Bila datanya genap, maka nilai tengahnya itu adalah min 1 dan 1. Kalau datanya ganjil, nilai tengahnya adalah 0, di bawahnya 1, di atasnya min 1. Karena data yang kita gunakan ini berjumlah genap, maka kita cari tengahnya dulu, yaitu di 2019 dan 2020. Kita tandai dulu seperti ini. Nah, berarti di sininya min 1, di bawahnya 1. Untuk ke atasnya itu selisih 2. Ini min 3, atasnya min 5, min 7, min 10. 7, 9. Bila dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Lalu lanjut mencari nilai XY-nya, yaitu dikalikan nilai X dikali dengan nilai Y. Sama seperti tadi, kita tarik dari sini semua, dan untuk X pangkat 2 nya sama seperti tadi juga. Lalu kita jumlahkan. Ya, kita hapus dulu. Untuk metode time least square ini, rumusnya adalah sama seperti yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Yang beda adalah untuk mencari nilai A-nya. Pada metode time least square, untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi N. Lalu untuk nyari nilai B, yaitu sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Nilai N-nya 10. Nilai N-nya 10 karena jumlah tahunnya itu ada 10, dan lalu nilai X-nya itu 11. Lalu langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Sigma Y
dengan lalu selanjutnya yaitu kita mencari nilai B. Kita masukkan nilai dari sigma XY-nya, lalu sigma kita masukkan lagi nilai sigma X pangkat 2, lalu kita dibagi 10. Lalu kita mencari nilai Y, dimana ini tadi adalah jumlah nilai A ditambah nilai B dikali X. B nya kita dapat di min 562, min 662, kita kalikan ke X nya yaitu 11, lalu kita jumlah. Hasilnya sama-sama seperti dengan metode time series moment ya. Sama seperti tadi, kita bikin grafiknya. Kira seperti ini grafik dari metode time least square. Baik, metode selanjutnya adalah semi average. Pada metode ini kita membagi menjadi 2 kelompok untuk mengisi kolom X. Apabila data pembagian bernilai ganjil, maka melibatkan angka 0. Dan namun apabila data pembagian itu genap, maka melibatkan angka ganjil. Karena data yang kita miliki adalah 10 tahun, yaitu maksudnya adalah 10 data. Jika kita bagi 2, masing-masing kelompok berisikan 5 data, di mana itu adalah ganjil, maka kita melibatkan angka 0. Di tengah-tengahnya kita isi dengan 0, di atasnya min 1, atasnya lagi min 2, bawahnya 1, 2, 3, 4. Semi total itu adalah jumlah dari kelima data di kelompok 1. Maka kita jumlah. Kita jumlah yang ada di kelompok 1 saja. Kelompok 2. Semi average ini dari semi total kita bagi dengan 5. Nah, rumus metode semi average ini yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan rata-rata kelompok 1, B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. N sama dengan jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2, dan X jumlah tahun dihitung dari periode dasar yaitu 8.
Maka di sini sudah ada nilai A sama dengan 184.779. Nah, nilai B-nya yaitu rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi 5. Maka B sama dengan kurang B sama dengan min 4.870. Maka kita bisa mencari nilai Y dengan memasukkan nilai A yaitu 184.779 ditambah nilai B ditambah dengan nilai B dikali dengan X. B masukkan nilai B lalu kita kalikan dengan nilai X, di mana X-nya itu adalah 8. Lalu maka nilai Y sama dengan 184.779 ditambah ini 145.815. Ya. Lalu kita buat lagi seperti tadi grafiknya, sama seperti tadi. Ini. Maka forecasting penjualan 2025 menggunakan metode semi average adalah 145.815. Baik, yang terakhir adalah metode analisis regresi. Pada metode ini kita berbeda seperti metode sebelumnya, yang dimana kita menghitung hasil penjualan pada tahun 2025. Di metode ini kita menghitung biaya promosi yang digunakan pada tahun 2025. Untuk data hasil penjualannya masih sama seperti metode sebelumnya, dan di sini kita tambahkan hasil forecasting penjualan 2025 yang sudah kita hitung di metode time least square. Oke, langsung saja, masih sama seperti sebelumnya, kita tinggal tambah 530, kita pangkatkan 2. Ini lalu yang X ini juga sama, nilai X dikali dengan nilai Y. Nilai X dikalikan dengan nilai Y. Lalu kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan karena di sini sudah ada hasil perhitungannya, lalu langsung saja kita masukkan ke persamaannya, dimana rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma X pangkat sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu untuk yang B nya
N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Oke, untuk N adalah jumlah tahun dan X adalah biaya promosi. N-nya itu adalah 10 karena data yang kita gunakan adalah dari tahun 2015 sampai 2024. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaannya, yaitu sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu kita kurangi yang ini dan ini juga kita kurangi juga. Maka nilai A sama dengan 218.780. Lalu kita mencari nilai B, yaitu N dikali XY, sigma XY, lalu dikurang sigma X dikali sigma Y. Cek lagi, itu bawahnya juga sama, 10 dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu kita kurangi lagi yang atasnya, bawahnya juga kita kurangi. Maka nilai B-nya sama dengan minus 74. Lalu kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX, dimana nilai A sama dengan 218.780 dan nilai B adalah min 74 X. Kita bisa mencari nilai X pada tahun 2025 menggunakan persamaan yang sudah kita cari ini. Langsung saja kita masukkan nilainya. Y-nya yaitu hasil penjualan dari forecasting 2025 yaitu 166.410. Lalu nilai A-nya masih sama, 218.780. B-nya juga sama. Nilai lalu yang min 74X kita pindahkan ke sini menjadi 74X. Terus yang ini kita turunin juga.
yang ini masih tetap 218.000-nya. Lalu 166.410 kita pindahkan ke sisi samping. 14x sama dengan 218.780 dikurang 166.410 sama dengan 52.370. Maka nilai X sama dengan 52.370 dibagi dengan 74. Hasilnya 708. Maka dapat ditentukan bahwa nilai X pada forecasting penjualan 2025 adalah 708. Maka pada tahun 2025 hasil penjualannya yaitu 166.410 dan biaya promosinya adalah 708. Sekian dari penjelasan saya mengenai perhitungan forecasting penjualan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.